Selamat datang di channel Kreatif Digital Idea. Terima kasih sudah menonton video ini. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat Telegram bot yang nantinya akan kita gunakan sebagai alat untuk survei atau kuesioner ya. Pertama-tama kita siapkan botnya dulu. Sudah saya siapkan ya, ini nama botnya kuesioner new underscore bot untuk username-nya. Ya, untuk namanya questioner no. Kemudian kita akan buat skripnya terlebih dahulu di Google Apps Script. Kita buka browser ya. Oke, kemudian kita buka script.google.com. Oke, di sini sudah ada beberapa script ya. Saya pakai yang ini yang simple. Oke, skripnya sudah saya siapkan ya. Bagi teman-teman yang ingin memakai script ini bisa cek link di kolom deskripsi. Di sini ada beberapa variabel penting yang harus teman-teman ganti ya. Yang pertama ada token ya. Token ini kita dapatkan dari Telegram bot yang sudah kita buat tadi. Tinggal kita copy ya. Ini tokennya kita klik aja, sudah di copy. Kemudian kita taruh di sini, gitu ya. Oke, kemudian ID spreadsheet. Oke, sekarang kita buat spreadsheet-nya terlebih dahulu ya untuk menyimpan sebagai database dari kuesioner ini atau aplikasi survei ini. Kita buat di drive. Oke, dari sini sudah saya siapkan ya. Questionnaire set namanya. Di sini ada dua sheet ya. Sheet yang pertama berisi pertanyaan, kemudian sheet yang kedua berisi responden, di mana responden ini nanti didapatkan dari pengguna yang melakukan survei menggunakan bot kita. Untuk pertanyaan ini, pertanyaan akan ditanyakan ke pengguna ya. Di sini saya mencoba membuat sebuah kuesioner atau form survei untuk penilaian kualitas dari pembelajaran atau, pembelajaran yang sedang dilakukan gitu ya. Enaknya di script ini atau di kuesioner yang saya buat ini, teman-teman yang ingin memakai untuk beberapa kali event, script-nya tidak perlu dirubah-rubah ya, hanya tinggal merubah pertanyaannya aja gitu ya. Dan responnya di sini saya membuat ada 5 ya, pertanyaan hanya ada 5. Kemudian di sini juga nanti ada apa itu, pilihannya juga ada 5 ya untuk menjawab kuesionernya. Oke, berdasarkan spreadsheet ID-nya didapatkan dari mana? Dari sini ya. Ini teman-teman copy aja, teman-teman taruh di sini ya. Nah, untuk ID spreadsheet-nya itu yang ini. Ini aja yang teman-teman copy, ditaruh di sini. Oke, mari dihapus, tidak perlu lagi. Oke ya, di token sama sheet ID sudah kita isi. Kemudian kita buat variabel sheet gitu ya untuk membuka spreadsheet di Apps Script. Dan ini untuk membuat variabel, sheet kuesioner atau sheet pertanyaan tadi ya. Makanya ini harus sama pertanyaan ini sama di sheet ini harus sama gitu ya. Kemudian untuk responden, sheet responden untuk menyimpan jawaban juga harus sama ya. Ini harus sama, jangan sampai beda. Oke, kemudian, saya akan coba jelaskan prosesnya ini seperti apa, beberapa fungsi di sini juga nanti coba saya jelaskan gitu ya. Yang pertama ada fungsi dopos. Fungsi dopos ini adalah pintu masuk pertama, di mana ketika teman-teman mengirim chat ke bot Telegram, itu otomatis yang merespon adalah fungsi dopos gitu ya. Teks apa yang dikirimkan itu diprosesnya di sini. Di sini ada 2 fungsi ya, di dalam fungsi dopos ini ada 2 fungsi untuk memproses, yang dikirimkan teman-teman atau dikirimkan pengguna ya. Di sini ada handle text sama handle answer. Kenapa ada 2? Karena handle text ini, kita gunakan untuk menyimpan atau memproses teks biasa. Kalau handle answer ini menyimpan atau memproses, callback dari inline keyboard gitu ya.
Oke, kemudian ada fungsi handle text ya, ini ya nyambung ya dari yang atas do post ketika teks yang dikirim itu berupa teks biasa, otomatis akan diproses oleh handle text. Nah, lanjutannya ya bawah ini, jadi dia ini memanggil fungsi handle text, kemudian handle text ini prosesnya apa aja, ya ini di dalam ini. Di dalam handle text ini ada beberapa variabel juga ya, ada chat ID untuk membales itu bot Telegram itu ke chat ID-nya pengguna, kemudian ada teksnya ya yang ditangkap. Kemudian ada user data. User data ini hanya untuk menyimpan data sementara yang nantinya akan kita hapus ya, tidak diperlukan, tapi ini disimpan untuk sementara sebelum semuanya nanti akan disimpan di spreadsheet gitu ya. Terus ini ada prosesnya ya, prosesnya mulai dari start ketika pengguna melakukan start, bot membalas dengan untuk memulai survei klik mulai gitu ya. Kemudian ketika mulai sudah diklik akan melakukan proses, silakan masukkan nama Anda gitu ya. Kemudian setelah masukkan nama akan diproses lagi, silakan masukkan email Anda. Kemudian setelah email dikirimkan, baru survei akan dimulai gitu ya. Oke, kemudian di sini ada send question. Nah, fungsi dari send question ini, jadi di sini ada setelah tadi terima kasih survei akan dimulai, kemudian akan melakukan proses send question akan mengirim pesan. Ya, pesannya ini mulai dari pertama ya, soal pertama yang di sini, yang di spreadsheet ini dari pertama dan seterusnya gitu ya. Sampai dengan di nomor 5. Ketika selesai nomor 5 itu baru bot akan mengirimkan pesan survei selesai, jawaban telah disimpan. Di sini juga ada proses save answer, nanti di bawah saya jelaskan. Nah, di send question ini ada pertanyaan dan ada keyboard pilihan ya. Jadi hanya pilihan, ada saya buat hanya 5, sangat kurang baik, cukup baik, baik sekali, maupun sangat baik gitu ya. Jadi sangat kurang baik itu nanti nilainya 1, kurang baik nilainya 2, cukup baik nilainya 3, baik sekali nilainya 4, sangat baik nilainya 5 ya. Nah, ini send message-nya pertanyaannya baru diikuti dengan inline keyboard. Kemudian ini handle answer ya, yang tadi saya jelaskan, yang atas ada handle handle text untuk teks biasa. Nah, untuk yang handle answer ini, dia menangani proses dari inline keyboard ini. Ketika inline keyboard ini nanti dipilih sama pengguna, otomatis yang mau proses handle answer, bukan lagi eh, handle text, namun handle answer yang memproses ya. Di sini ada beberapa variabel chat ID, message ID sama yana fungsi del message ya. Karena saya membuat ini ketika pengguna sudah mengklik I inline keyboard-nya, otomatis inline keyboard-nya nanti akan dihapus, jadi bisa lebih menarik gitu ya. Kemudian hasil jawaban pengguna juga akan disimpan sementara di user-data.answer berurutan ya, di dalam property service. Begitu berjalan seterusnya sampai dengan selesai. Nah, kemudian di sini ada fungsi save answer ya, save answer yang tadi habis disimpan semuanya, baru ini masuk di spreadsheet. Oke, ada 2 fungsi, send message sama del message. Ini fungsi yang sangat penting ya, untuk memproses pengirim pesan, mengirim pertanyaan tadi menggunakan fungsi send message dan del message untuk menghapus inline keyboard yang sudah dikirimkan. Kemudian ada fungsi set webhook ya, ini hanya untuk membantu set webhook karena setiap kita memulai proses untuk menggabungkan atau mengkoneksikan antara Telegram ke AppScript, pasti kita melakukan proses yang namanya set webhook gitu ya. Biasanya teman-teman melakukan di browser, biasanya diedit prosesnya gitu, tapi ini saya lebih mudahnya biasanya pakai fungsi sendiri ya. Oke, kita akan coba ya. Ini token sudah saya masukkan, sheet ID juga sudah saya masukkan. Kemudian, nah di sini kita butuh yang namanya mengaktifkan webhook-nya ya. Di webhook ini ada URL API. URL API ini kita dapatkan di deploy ya. Bentar ini kita save terlebih dahulu. Baru kita deploy, new deployment gitu aja ya. Karena yang tadi sebenarnya di new deployment web app ininya ini dibuat anyone. Nah, anyone kemudian deploy.
Nah ini URL web APK-nya ini yang kita konekkan ke webhook gitu ya. Kita pastekan di sini, baru kita save, kemudian kita jalankan set webhook-nya dulu untuk mengkonekkan Telegram bot dengan TypeScript. Nah ini udah nyambung ya, webhook was set, berarti ini sudah berhasil untuk menyambungkan webhook-nya. Sekarang kita coba ke botnya gitu ya. Oke, nah ini botnya, kita coba menjalankan prosesnya. Ini kita buka, nah ini kita klik start, apakah ini ya merespon botnya, berarti script yang tadi kita gunakan berhasil. Kemudian kita memulai surveinya, kita mulai. Oke, kita diminta masukkan nama, kita masukkan nama Suparno gitu ya, itu nama, dan kita akan diminta masukkan email suparno@gmail.com. Oke, terima kasih, survei akan dimulai. Nah, ini baru mulai melakukan surveinya. Pertanyaan pertama, bagaimana penilaian Anda terhadap kualitas materi pembelajaran yang disediakan? Nah, ini sama dengan yang di spreadsheet ini ya. Jadi pertanyaan pertama ini akan sama dengan yang dikirim di bot. Ketika teman-teman merubah pertanyaannya ini, otomatis di bot juga nanti akan berubah. Jadi teman-teman gampang pakai ini, tinggal buat pertanyaan, buat sekali event gitu ya. Nanti kalau ada event lainnya lagi, teman-teman tinggal ganti pertanyaannya aja, yang lainnya sudah tetap gitu ya. Nah nanti tinggal di respondennya ini yang akan di-backup dan dihapus gitu ya, nanti lebih mudah, nggak harus uprek-uprek database lagi. Ya kita coba, kita teruskan aja, baik sekali. Oke, terus lagi, sangat baik sekali. Mohon maaf koneksinya agak lemot, sangat baik sekali. Ini kita nyoba aja ya, sangat baik sekali, sangat baik sekali ya. Ketika sudah sampai pertanyaan 5, otomatis bot akan merespon survei selesai, jawaban telah disimpan. Nah, di sini kita cek di responden, nah udah masuk ya. Dan jadi begini seterusnya gitu ya. Yang kita simpan itu ada timestamp-nya, kapan melakukan proses eee menjalankan proses kuesionernya atau menjalankan proses surveinya, kemudian ada chat ID si user penggunanya, namanya, emailnya, dan hasilnya. Nah, tinggal kalau nanti sudah ngumpul banyak, teman-teman tinggal ngolah nih hasilnya, mau dipresentasekan atau dibuat seperti apa. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, atau saya jelaskan. Bagi teman-teman yang pengen ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Dan masih banyak lagi tutorial-tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.